بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan keduanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, in amila hasanatan famin minnati wa sadaqati alaihi. Jika seorang hamba melakukan sebuah kebaikan, maka itu murni karunia dari Allah dan sedekahnya, yaitu sedekah Allah untuk hamba itu. Wa in qabilaha fa minnatu wa sadaqatun tsaniyah. Jika Allah menerima amalan tersebut, maka itu merupakan karunia dan juga sedekah yang kedua. Jadi kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, itu sudah dinyatakan sebagai nikmat. Begitu Allah terima kebaikan tersebut, maka itu adalah nikmat berikutnya. Maka orang yang berbuat baik tidak akan pernah rugi, karena selain dia mendapat nikmat itu dari Allah, Allah juga menerima kebaikan itu selama dia melakukannya dengan cara yang benar untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat amaliyah yang paling besar dan paling agung adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu nikmat amaliyah yang paling besar. Sebagaimana ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Afwan. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'ala an-nas walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Kami tidak pantas untuk berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itulah karunia yang Allah berikan kepada kami dan juga kepada manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Tidak mau syukuri nikmat apa ini? Nikmat tauhid. Nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah tersebut. Dan insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Firqatun Najiyah di bagian ke-8 halaman 31. Bagian ini menjelaskan tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini terdapat pada ayat kelima di surat Al-Fatihah, dan dia merupakan jantung surat Al-Fatihah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah
jantungnya surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat ini juga, di dalam ayat ini juga Allah SWT membagi dua bagian haknya dan hak hamba. Iyyaka na'budu itu hak Allah, wa iyyaka nasta'in itu adalah hak hamba. Allah berhak untuk diibadahi, hamba berhak untuk ditolong. Kalimat iyyaka na'budu, Allah mengungkapkan kalimat ini dengan mendahulukan maf'ulun bih, objek. Objeknya didahulukan, iyyaka, baru na'budu. Biasanya susunan kata itu kata kerja dulu, kemudian pelaku, baru objek. Seharusnya na'budu iyyaka, na'budu iyyaka. Apa perbedaan dari dua kalimat itu, didahulukan dan diakhirkan? Kalau diakhirkan iyyaka, artinya adalah kami beribadah kepadamu, tapi tidak dibatasi hanya kepadamu. Masih boleh beribadah kepada selain Allah. Kalau ungkapannya na'budu iyyaka, masih ada peluang untuk dibolehkannya meminta kepada selain Allah. Dan begitu dibalik ungkapan itu dirubah, yang seharusnya ditaruh di akhir malah ditaruh di awal, maka itu menandakan pembatasan. Ya, menandakan apa? Pembatasan. Makanya dalam terjemahannya selalu ada hanya. Kalau ada terjemahan iyyaka na'budu tidak ada kalimat hanya, maka itu terjemahan yang salah fatal. Ya, kalau ada terjemahan kami beribadah kepadamu, ini terjemahan yang salah. Bukan salah kecil, tapi salahnya besar. Salahnya apa? Besar. Karena tidak ada manfaatnya terjemahan itu, tidak ada manfaatnya dibalik dirubah bentuk kata yang bentuk kalimat ini kalau toh diterjemahkan dengan kepadamu kami menyembah atau beribadah. Seharusnya ada kata pembatasan, yaitu hanya kepada engkau kami beribadah. Itu arti daripada kalimat tersebut. Demikian juga wa iyyaka nasta'in. Ini juga menunjukkan bahwa kita melepaskan semua harapan pertolongan kepada selain Allah. Karena kita mengungkapkan kalimat hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kalimat ini kadang sulit diamalkan. Bukan kadang lagi, sering sulit untuk diamalkan. Di mana di saat kita susah, hati kita terkadang terikat dengan manusia yang memiliki harta dan kekuatan. Kita kurang mengikat hati kita kepada Allah di dalam mohon pertolongan. Meskipun boleh mohon pertolongan kepada manusia selama dia mampu menolong kita dalam urusan-urusan yang dia bisa menolong kita. Tetapi pada dasarnya, asasnya adalah kita harus meletakkan hati kita hanya kepada Allah dalam mohon pertolongan. Apalagi perkara itu tidak mampu dilakukan oleh makhluk kecuali Allah. Maka di saat itu kita memohon kepada Allah agar Allah menolong kita. Baik, kita lihat penjelasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya kami mengkhususkan hanya kepadamu dalam beribadah, berdoa dan memohon pertolongan. Poin pertama yang terkandung dalam kalimat ini, para ulama dan pakar di bidang bahasa Arab mengatakan didahulukan maf'ulun bih atau objek, yaitu kalimat iyyaka atas fi'il atau kata kerja na'budu dan nasta'inu, dimaksudkan
agar ibadah dan memohon pertolongan tersebut khusus hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Dia, dan hanya terbatas bagi Allah saja. Itu kalau dilihat dari susunan kalimat atau kata. Menurut pakar bahasa, yang didahulukan objek daripada kata kerja ini dimaksudkan untuk beribadah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Poin kedua, ayat Al-Quran ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ayat ini merupakan ikhtisar dan intisari surat Al-Fatihah, yang merupakan intisari Al-Quran. Ikhtisar sebenarnya bukan ikhtisar, ikhtisar. Ikhtisar itu artinya ringkasan, ya, inti, ya, inti daripada surat Al-Fatihah, dan juga merupakan inti dari Al-Quran secara keseluruhan. Kayak tadi jantungnya apa? Al-Fatihah, yang otomatis dia adalah jantungnya Al-Quran. Poin ketiga, ibadah yang dimaksud oleh ayat ini adalah ibadah dalam arti yang luas atau umum, termasuk di dalamnya sholat, nadar, menyembelih hewan kurban, juga berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwa ibadah." Doa adalah ibadah. Sebagaimana sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada Rasulullah atau wali, demikian pula halnya dalam doa. Ia adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Allah mengatakan, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanya beribadah kepada Rabbku dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan ibadah yang dimaksud iyyaka na'budu sifatnya apa? Umum. Apa saja? Salat, puasa, zakat, zikir, doa, istighatsah, isti'anah, dan seterusnya. Ketika kita mengatakannya iyyaka na'budu, maka semua yang disebutkan tadi kita hanya tujukan kepada siapa? Kepada Allah. Karena ada sebagian orang kalau sholat tidak mau dia menuju kepada wali, tidak mau dia menyembah para nabi, tetapi begitu berdoa mereka minta kepada Abdul Qadir Jailani, mereka minta kepada kuburan para wali. Seakan-akan doa ini tidak seperti ibadah sholat, bukan hak Allah Azza wa Jalla yang harus dimurnikan. Ini kekeliruan dalam keyakinan. Dulu orang-orang kafir ketika menyembah berhala, apa mereka sholat di hadapan berhala? Enggak, mereka doa di hadapan berhala, minta kepada berhala agar menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Dan itulah kesyirikan. Maka Nabi mengatakan, "Qul innama," kalimat innama apa? Pembatasan. Sama dengan pembentukan kata tadi. Innama kalimat pembatas. Apa yang membatasi? Aku membatasi doaku kepada Allah. Kemudian poin keempat dari ayat tersebut, da'watul dzinnun idda'a biha wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Ya, dibawakan praktek daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya
seperti doanya Dzannun, itu Nabi Yunus bin Matta. Ya, Yunus bin Matta, dia dari negeri Ninawa dan kaumnya ngeyel, tidak mau terima dakwahnya. Cuma sebagai seorang nabi tidak boleh ngambek. Tidak boleh apa? Ngambek. Dia waktu itu Nabi Yunus, dia ngambek sama kaumnya. Dia katakan 3 hari lagi kalau kalian tidak terima dakwahku, kalian akan diadab oleh Allah. Sebelum datang perintah untuk meninggalkan Ninawa, itu negerinya Nabi Yunus, dia keluar tanpa perintah dari Allah. Itu menunjukkan seorang nabi tidak boleh hijrah tanpa perintah dari siapa? Dia naik kapal Nabi Yunus. Begitu dia naik kapal, kapalnya miring karena kapalnya keberatan. Ternyata keberatan karena disebabkan adanya Nabi Yunus. Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, waktu itu diadakan undian siapa yang akan diturunkan dari kapal itu. Undian pertama keluar nama Nabi Yunus bin Matta. Diundi lagi karena mereka khawatir membuat seorang yang mulia. Begitu diundi kedua, keluar nama dia lagi. Begitu diundi ketiga, nama dia lagi yang keluar. Yang kemudian setelah itu dia pun diturunkan dari kapal itu dan ditelan oleh ikan paus. Disebutkan oleh ulama, pausnya paus biru, paus yang besar. Dan Allah berpesan kepada paus itu, jangan kau telan dan jangan kau kunyah Nabi Yunus itu. Dia adalah hamba dari hamba-Mu. Maka ikan itu mendapatkan mandat perintah dari Allah untuk menelannya dan membawanya ke dasar laut. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi Yunus waktu itu berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya laut, gelapnya malam, dan gelapnya perut ikan paus. Bayangkan kalau antum masih hidup kayak gitu, bau ini alam kubur apanya? Nah, Nabi Yunus waktu itu mengalami perasaan itu. Dia kira diri sudah mati. Lalu dia gerak-gerakkan jempol kakinya dan juga kakinya, kalau dia mengatakan dirinya masih hidup. Di saat itulah dia mendengarkan tasbih penduduk laut, entah batu, entah itu apa yang ada di dalamnya, semua mengucapkan tasbih kepada Allah. Dan dia pun mengucapkan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di saat itu siapa yang akan nolong Nabi Yunus? Ikan paus? Enggak. Dia diuji dengan ikan paus itu. Dia tidak mau kepada ikan paus, wahai ikan paus, tolong keluarkan aku dari perutmu ini. Tidak. Dia mohon kepada pemilik ikan paus itu. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa seperti doa ini, seorang muslim mengucapkan doa ini, ya, melainkan Allah akan jawab doanya. Karena ini betul-betul praktek dari iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in yang paling sempurna. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Coba lihat 4 poin tadi. Yang pertama, para ulama menyebut iya karena na'budu itu pembatasan karena didahulukan objek. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, ayat ini merupakan intisari dari surat Al-Fatihah dan seluruh Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan apa? Ibadah. Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan tentang hak Allah dan juga hak manusia. Demikian juga seluruh para nabi dan rasul menjelaskan masalah ini. Para dai-dai juga menjelaskan masalah ini. Menjelaskan intisari daripada Al-Quran. Namun ada yang menarik. Peletakan ayat ini diletakkan di tengah surat Al-Fatihah. Kan dia merupakan isi inti Al-Quran. Kenapa diletakkan di tengah surat Al-Fatihah? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab? Kenapa tidak disebut di awal? Misalnya di awal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tidak begitu? Yang dengan apa? Pujian. Oke. Untuk apa pujian? Sebelum kita memuji dulu. Hasan. Jawabannya sudah bagus. Yang nilainya 7,5. Ada lagi yang lebih tepat dari untuk mengenal bahwa Allah adalah Maha Kuat. Baik. Tujuannya adalah untuk mengenal Allah terlebih dahulu baru beribadah. Betul. Karena ibadah ini makom seorang hamba. Kedudukan seorang hamba di hadapan Allah adalah ibadah. Bagaimana cara sebenarnya sampai pada makom itu? Itu dia harus mengenal dulu Tuhannya. Setelah dia mengenal Tuhannya, dia akan cinta kepadanya. Dia akan berharap dan akan takut. Dan itu terkandung di ayat-ayat sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pujian untuk menghadirkan rasa cinta di hati. Ar-Rahmanir Rahim. Itu sanjungan mengatakan Allah itu Maha Rahmat, pemberi rahmat dan Maha berkasih sayang. Itu untuk menumbuhkan harapan kita. Maliki yaumiddin. Itu untuk melatih kita agar takut kepada Allah. Ketika orang punya 3 hal ini, cinta, takut dan berharap, maka ibadah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Iyyaka na'budu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika dia menafsirkan ayat ini, fa bi qadri ma'rifah yakunu ta'zimu lirabbi fil qalbi. Seukuran mana kita mengenal Allah, sebesar itu kita mengagungkannya di dalam hati kita. Itulah makna ibadah. Dan ini kenapa dia diletakkan di tengah? Karena dia adalah merupakan inti Al-Quran. Dan untuk sampai kepada inti tersebut, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu agar kita mencintai. Kemudian yang ketiga, ibadahnya umum. Umum apa saja berarti. Tapi doa adalah seagung-agung ibadah. Doa seagung-agung ibadah. Oleh karenanya kesyirikan selalu terjadi di mana? Ibadah yang mana? Doa. Hatta orang-orang Hindu itu, kebanyakan mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Allah, patung dan dewa-dewa mereka. Dan doanya persis seperti keyakinan orang yang pergi ke kuburan. Ya, hanya beda agama aja. Orang ke kuburan itu minta kepada wali agar sampaikan hajat mereka kepada siapa? Kepada Allah. Orang Hindu, saya bertanya langsung. Di Bali lagi saya tanya, bukan di sini. Antum berani kembali nanya begitu ke wali? Harus berani, Pak. Karena kita toleransi ya. Kamu Tuhanmu siapa? Yang widi. Berarti Tuhan saya dengan kamu beda? Enggak, kata dia. Enggak beda. Hanya penyebutan saja beda. Kalau kalian orang Islam kan Allah, kami yang widi. Kalau di Indonesia kan Tuhan. Itu bedanya. Oh berarti sama berarti ya. Terus juga apa Siwa, Brahma, Wisnu dan seterusnya. Bahkan ada Hanoman ya. Kata dia, kami kalau minta sama Tuhan harus melalui mereka ini. Berarti sama nggak perilaku dengan orang yang dari kuburan? Sama. Itulah kesyirikan itu. Itulah kesyirikan. Maka doa adalah sebesar-besar apa? Ibadah. Maka tidak boleh kita sangkutkan doa itu kepada selain Allah, baru ditujukan kepada Allah. Kecuali yang diizinkan oleh syariat. Apa saja yang diizinkan oleh syariat boleh tawassul itu dengan doa orang yang masih hidup. Misalnya ada sebagian dari ikhwan anaknya lagi sakit, Ustaz, tolong doakan anak saya supaya sembuh. Doa bagaimana nih? Mungkin bisa diruqyah, mungkin doa. Maka saya datang ruqyah.
ruqyah saya itu tawassul dalam berdoa. Ya, atau saya doakan secara umum semoga Allah menyembuhkan anak antum. Dan itu saya dengar permintaan itu dan saya bisa. Ya nggak boleh itu anak tidak dengar atau sebagian daripada orang soleh sudah mati. Dimintai, tolong dong sembuh, minta kepada Tuhan agar anak saya sembuh. Atau antum tidak pernah WA Anda, tidak pernah telepon Anda, langsung antum katakan Ustaz Maskur, anak di Cina antum di sini. Ustaz Maskur tolong doakan anak saya supaya sembuh. Karena nggak dengar kan? Jadi antum WA atau voice atau apalah gitu yang bisa sampai kepada anak. Itu yang boleh, ada bukan tidak. Harus hadir orangnya dan dia tahu apa yang kita perlukan. Itu tawassul yang boleh. Kemudian yang paling bagus dari semua tawassul adalah tawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Itu yang paling bagus. Kemudian tawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Seperti 3 orang yang terperangkap dalam doa. Satu mengatakan dulu aku tak sama ibu saya dan bapak saya. Jika apa yang saya lakukan itu murni untuk mencari ridho Engkau ya Allah, maka tolong bebaskan kami dari batu itu. Nah ini namanya tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Dan itu doa yang diperbolehkan. Baik. Lanjut pada halaman 32. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini juga perkara penting. Tadi sudah kita katakan, ia karena butuh mencakup semua ibadah, termasuk di dalamnya memohon pertolongan, ya kan? Tapi kenapa diulangi mohon pertolongan itu disebutkan secara khusus? Seharusnya cukup. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Seharusnya begitu. Tapi kenapa ditambah lagi iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in? Padahal iyyaka nasta'in sudah ada pada kalimat iyyaka na'budu. Udah ada di situ. Jadi kalimat iyyaka na'budu itu sudah lengkap. Ada minta pertolongan, ada minta perlindungan, ada tawakal, ada mohon ampunan dan seterusnya. Ada pada iyyaka na'budu. Tapi kenapa iyyaka nasta'in diulangi lagi? Padahal sudah disebutkan secara umum. Jawabannya itu menunjukkan pentingnya memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita tidak sanggup melaksanakan ibadah tanpa ditolong oleh siapa? Oleh Allah. Dan itu juga akan menjatuhkan sifat sombong kita kepada Allah di saat kita beribadah. Karena ada orang beribadah sombong. Ke masjid, pulang dari masjid, patantang, petenteng, seakan-akan dia yang mampu melaksanakan sholat itu tanpa ada campuran pertolongan dari siapa? Dari Allah Jalla Dzikruh. Maka orang yang beribadah kepada Allah, dia tidak boleh lepas dari minta tolong kepadanya. Maka surat Al-Fatihah ini selain menjelaskan tentang keagungan Allah, surat ini juga menjelaskan tentang kelemahan diri kita. Yang menunjukkan kita lemah adalah kita butuh pertolongan siapa? Allah. Padahal dilihat-lihat zikir itu mudah kok, ya kan? Tinggal sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Apa setiap hari, setiap waktu itu bisa berzikir? Nggak bisa. Padahal itu mudah diucapkan. Atau masuk kolam, bisanya masuk sambil zikir. Tapi susah untuk diingat. Maka zikir yang mudah itu kita butuh pertolongan Allah. Antum keluar dari WC, saya akan mengucapkan ghufranaka. Emang mudah mengucapkannya? Mudah, tapi tidak semudah yang kita bayangkan tanpa pertolongan siapa? Allah. Ya kan? Orang mau berhubungan dengan istri aja dia lupa doanya, dia enggak. Padahal doa itu seharusnya dihafal di luar kepala, bukan hanya di luar baju. Di luar kepala harus dihafal. Tapi lupa juga. Ya. Mungkin dia lupa karena melakukannya sekali sebulan mungkin ya. Kalau setiap hari mungkin dia tidak lupa. Tapi ingat itu butuh pertolongan siapa? Allah. Kita duduk di majelis ilmu ini
Mudah, terlihat mudah dulu, tapi tidak gampang tanpa pertolongan siapa? Allah SWT. Maka oleh karena itu kita butuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Abbas untuk mohon pertolongan hanya kepada Allah dalam urusan dunia maupun urusan ibadah. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau memohon, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika kau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepadanya. Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Al-Haytami dalam berikan penjelasan terhadap makna hadis ini secara ringkas. Penjelasan tersebut sebagai berikut. Jika engkau memohon pertolongan atas suatu urusan, baik urusan dunia maupun akhirat, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Apalagi dalam urusan-urusan yang tak seorang pun kuasa melakukannya selain Allah, seperti menyembuhkan penyakit, mencari rezeki dan petunjuk. Hal-hal tersebut merupakan perkara yang hanya Allah sendiri yang kuasa melakukannya. Ya, menyembuhkan penyakit, mencari rezeki, mencari hidayah, itu tidak bisa diberikan bersama selain Allah. Betapa mudahnya Abu Thalib mengambil hidayah langsung dari sumbernya, seperti orang yang kehausan duduk di tepi mata air yang jernih, tinggal dia ambil air itu dan dia minum. Tapi dia tidak sanggup mengambil air itu. Kenapa? Karena dia tidak mohon pertolongan kepada Allah. Apa air tersebut? Itulah hidayah di bawah Rasulullah SAW. Rasulullah ada di sampingnya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada dustanya, dan dia yakin keponakannya itu benar. Dia yakin keponakannya itu tidak dusta. Tapi apa yang dia yakini jernih itu tidak sanggup dia ambil dengan tangannya dan tidak sanggup dia letakkan di hatinya. Mudah kelihatannya, tapi kesanggupan tidak ada tanpa pertolongan Allah. Lihat Salman Al-Farisi dari kejauhan, dari negeri yang jauh, dari Iran pindah ke Syam, pindah lagi ke Irak, dari Irak pindah ke Turki, dari Turki pindah ke Wadil Qura. Di Wadil Qura dia dibeli oleh orang Yahudi, dari Wadil Qura dibeli bawa ke Madinah. Dia bawa serta hatinya yang selalu meminta kepada Allah agar Allah berinya hidayah. Akhirnya dia bertemu Rasulullah SAW. Itu pun setelah dia masuk Islam, dia tidak boleh ikut perang karena dia masih di bawah kekuasaan tuannya. Setelah Allah tolong dia untuk keluar dari kekuasaan Yahudi, maka dia pun ikut perang, yaitu perang Khandaq. Dia tidak ikut perang Badar, dia tidak ikut perang Uhud, karena dia masuk Islam belum selesai membayar hutang kepada tuannya. Dapat hidayah. Dia mendapat hidayah dan mendapatkan tiket ke surga. Kenapa? Ditolong oleh Allah. Dari kejauhan negeri Iran, bayangkan, Persia, baru masuk Madinah, berangkat dulu ke Syam, dari Syam ke Irak, dari Irak berangkat lagi ke mana? Turki. Dari Turki dia pergi ke mana? Wadil Qura, letaknya antara Syam dan Madinah. Di situ dia diperbudak oleh Yahudi. Yahudi ini pun menjualnya lagi kepada keluarganya yang ada di kota Yathrib, yaitu Madinah. Baru dia temukan hidayah. Itulah pertolongan dari Allah. Coba antum dia. Betapa banyak di antara antum yang sudah tua, bahkan abang kita dengan kekurangan tidak bisa melihat, ini bisa hadir di sini. Berapa banyak orang yang di luar sana punya penglihatan yang jernih, pendengaran yang bagus, kekuatan fisik yang luar biasa, bahkan pergi ke tempat gym. Gym atau gym? Gym. Ya kalau gym kan kerasukan. Itu ototnya besar dan keras. Belum lagi betisnya yang begitu mempesona.
Tapi dipanggil lahir sholat, dia tidak lebih lemah daripada apa? Putri malu yang diletakkan jari di atas. Kenapa? Karena ada manfaat kekuatan itu tanpa pertolongan dari Allah. Itu kita butuh kepada Allah Jalla Jalla. Dan Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkannya selain Dia sendiri. Yes. Maka Nabi Ayub tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Ada tabib bisa menyembuhkan dia? Tidak ada tabib. Tidak ada ahli kesehatan zaman itu yang mau mengobati. Sudah menyerah. Udah tidak ada yang. Karena Nabi Ayub itu baru busuk lukanya dan sudah berjatuhan kulitnya. Kalau sekedar jatuh nanah itu udah biasa mungkin. Ini yang jatuh apa? Dagingnya. Iya. Seperti ditafsirkan dalam tafsir Imam Tabari. Itulah jatuh daging. Tapi begitu kan? Ani masaliyatuhu wa anta arhamur rahim. Ya selalu letakkan harapan itu kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan semua kemudaratan itu kecuali Dia sendiri. Kedua, barang siapa menginginkan hujjah, argumentasi atau dalil, maka cukup baginya Al-Quran. Barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukup baginya Allah. Barang siapa menginginkan seorang penasihat, maka cukup baginya kematian. Barang siapa merasa belum cukup dengan hal-hal tersebut, maka cukuplah neraka baginya. Kalau mau mendapatkan ilmu, maka belajarlah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau mendapatkan kemudahan, maka minta tolong kepada Allah. Kalau mau mendapat nasihat yang paling bagus, maka ingatlah mati. Kalau semua ini tidak bisa menyadarkan kita, maka nerakalah sesuatu yang mencukupi manusia itu. Ya. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Allah cukup. Nabi SAW di awal beliau hijrah ke kota Madinah, tidak ada syariat jihad. Dan itu menegangkan, menakutkan. Kenapa? Karena kalau diserang oleh orang kafir, Rasulullah tidak boleh melawan karena tidak ada syariat dan izin. Seorang Nabi tidak boleh melakukan sesuatu tanpa izin dari Allah. Dan itu membuat Hamzah resah, membuat Amr ibn al-As juga resah, khawatir akan keselamatan Nabi mereka. Karena begitu Nabi sampai di kota Madinah, beberapa hari kemudian terjadi gerasak kusut ya, kasat kusut. Ada rencana pembunuhan terhadap Nabi oleh sekutu-sekutu musyrik yang ada sekitar kota Madinah dan munafik dan orang-orang Yahudi. Kalau diserang secara personil, anggota atau pasukan, maka tidak ada daya bagi kaum muslimin untuk menolak serangan itu. Kenapa? Tidak ada perintah jihad. Maka di malam hari Rasulullah berbicara dengan istri. Wahai Aisyah, alangkah nikmatnya malam ini kalau ada orang yang menjaga di sekitar rumah kita. Maka terdengar suara pedang di luar. Ada orang yang lagi membunuh sama pedang dan kedengaran karena rumahnya bukan dari tembok, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW beranikan diri bertanya, man, siapa dia? Malam hari sahabatku mengatakan, Amr ibn al-As ya Rasulullah. Aku Amr ibn al-As. Kenapa kau di sini? Karena aku tidak bisa tidur di rumahku ya Rasul. Aku ingat akan keselamatan. Maka di malam itu Rasulullah tidur. Beberapa malam para sahabat mulai berdatangan menjaga rumah beliau. Mereka tidak jaga keluarga mereka. Yang dijaga siapa? Rasulullah. Maka turunlah ayat ini, alaihissallahu bikafin abdah.
Bukankah Allah itu sudah cukup sebagai pelindung bagi hamba? Maka setelah turun ayat ini Rasulullah SAW menyuruh mereka, kalian istirahat di rumah kalian. Aku sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Ya, baru setelah itu turun ayat perang. Itu Hamzah mondar mandir. Kenapa? Menanti kedatangan surat yang mengizinkan apa? Peperangan. Padahal waktu itu dia masih mabok. Hamzah waktu itu. Tak mabok. Mabok karena apa? Minum khamr. Dia sampai lantur kan? Karena belum ada larangan minum khamr, belum ada pengharaman. Tapi begitu datang ayat jihad, girang sekali Hamzah itu. Kenapa? Karena kalau diserang musuh tiba-tiba ada izin dari pemilik langit dan bumi untuk apa? Berperang. Maka perang itu termasuk keindahan agama kita. Kalau tidak ada jihad, kita diinjak oleh musuh. Apa membuat Romawi dan Persia mengakui orang Islam? Karena turun ayat apa? Jihad. Ya, merinding orang kafir mendengar ayat itu. Kenapa? Karena ahlul kitab itu tahu karakter Nabi ini kalau tidak ada izin tidak bisa berbuat. Begitu ada izinnya, takut Romawi dan Persia. Iya kan? Walaupun mereka sok-sokan berlagak membawa pasukan besar, sebenarnya hati mereka tak. Kapan pun dari mana pun. Sampai hari ini orang kafir takut sama kita. Makanya kita diajarkan nonton Doraemon supaya kita cemen. Diajarkan nonton Pokemon, diajarkan nonton Boboho, diajarkan Boboiboy. Itu anak-anak kita tuh dibuat apa? Cemen. Dibuat agar jiwa jihadnya tidak ada. Itu syariat yang betul-betul menolong manusia yang Allah turunkan. Makanya kita ini, apalagi zaman sekarang, kita disuruh nonton joget apa gitu kan, sampai bapak-bapak ikut joget-joget juga. Ya ototnya kekar tapi jogetnya ayu. Ya, ini menunjukkan kita dibuat apa? Jadi pengecut. Padahal itu semua adalah merupakan bagian dari kenikmatan kita. Melihat contoh-contoh. Kita memiliki syariat yang luar biasa itu jihad. Maka setelah turun ayat jihad itu kaum muslimin betul-betul tertolong dengan adanya syariat. Kemudian di antara poin ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Fath Ar-Rabbani, dia berkata, mintalah kepada Allah dan jangan minta kepada selain Dia. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan mohon pertolongan kepada selain Dia. Celakalah engkau dengan wajah apa engkau kelak menghadap Allah di hari kiamat jika engkau menentangnya di dunia, berpaling darinya, menghadap meminta dan menyembah kepada makhluknya serta menyekutukannya. Engkau keluhkan kebutuhanmu kepada mereka. Engkau bertawakal, menggantungkan diri kepada mereka. Singkirkanlah perantara-perantara antara dirimu dengan Allah, karena ketergantunganmu kepada perantara-perantara itu adalah suatu kebodohan. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan dan kemuliaan kecuali milik Allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah, jangan bersama makhluk. Maksudnya bersama Allah dengan berdoa kepadanya tanpa perantara melalui makhluk yang lemah. Ini siapa mengucapkan? Abdul Qadir Jailani. Tapi pengikutnya meminta, ya Abdul Qadir Jailani. Maka Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari orang-orang yang minta. Sebagaimana malaikat-malaikat juga demikian. Orang kafir minta sama malaikat, ya enggak? Orang kafir minta kepada Nabi Isa. Orang kafir minta pada jin-jin soleh. Tapi mereka semua berlepas diri dari orang yang minta kepada mereka. Inilah kebodohan orang-orang yang berbuat syirik. Poin keempat, memohon pertolongan yang disyariatkan atau yang dibenarkan, yaitu yang dibenarkan oleh Allah adalah hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Dia melepaskanmu dari berbagai kesulitan yang engkau hadapi. Ya.
Adapun mohon pertolongan yang tergolong syirik adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Misalnya kepada para nabi dan wali-wali yang telah meninggal, atau kepada orang yang masih hidup tetapi mereka tidak hadir di hadapan kita. Mereka itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, tidak mendengar doa, dan kalaupun mereka mendengar tentu tak akan dapat mengabulkan permohonan kita. Demikian seperti dikisahkan oleh Al-Quran tentang mereka. Ya, orang kafir dulu kalau ditegur Nabi, kalian jangan menyembah selain Allah. Apa jawaban mereka? Mana? Illa liqarribuna ila Allah subhanahu. Kami tidak menyembah mereka, kata orang kafir. Enggak. Kami jadikan mereka sebagai perantara saja agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, seperti disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ayat berapa? Adapun meminta pertolongan kepada orang hidup dan hadir untuk melakukan sesuatu yang mereka mampu, seperti membangun masjid, membangun sekolah, memenuhi kebutuhan atau lainnya, maka hal itu boleh. Hal itu boleh. Mana dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi itu yang satu tidak. Demikian juga Allah katakan, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah senantiasa dan selalu menolong hambanya selama hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Tapi pertolongan yang sanggup dia lakukan. Ya. Di antara contoh meminta pertolongan kepada orang hidup yang dibolehkan adalah seperti dalam firman Allah, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Orang yang dari golongan Nabi Musa meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Ini kisah dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Ya, cerita tentang Nabi Musa di saat dia menginjak usia balik, dia menemukan orang Mesir lagi berkelahi dengan Bani Israel. Ya, dan Bani Israel ini memang sebenarnya pembangkang sebenarnya. Pembangkang. Bani Israel itu pembangkang. Dia berkelahi dengan orang Kipti, yang mana orang Kipti itu orangnya Fir'aun. Dan Fir'aun didatangkan untuk menguji Bani Israel yang membangkang. Yang kemudian Nabi Musa kembalikan mereka kepada iman Islam, sehingga Fir'aun dikalahkan. Nah, di antara kisah yang terjadi di saat sebelum Nabi Musa menerima wahyu dan mukjizat, beliau pernah melihat dua orang berkelahi, satunya Bani Israel, satunya orang Kipti. Nah, orang Bani Israel ini tidak punya kemampuan melawan orang Kipti atau orang Mesir asli. Kipti itu orang Mesir asli. Dia otomatis pengikut Fir'aun. Maka diminta tolong oleh Bani Israel itu kepada Nabi Musa agar melawan orang Kipti tadi. Ternyata orang Kipti itu ditinju sekali oleh Nabi Musa, mati. Ya, itu menunjukkan para nabi punya kekuatan enggak? Punya kekuatan, tetapi kekuatannya dikalahkan oleh kesabaran. Kalau sekiranya Nabi Musa menggunakan kekuatan itu untuk menghantam Bani Israel yang durhaka waktu menolak perang itu, karena itulah perang sini satu orang, aku tampar biar mati. Bisa nggak dilakukan? Bisa, tapi dia sabar. Nah, di saat sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dia gunakan kekuatan itu. Maka dia pun memukul orang Kipti itu sekali mati. Ya, kalau ada petinju seperti Nabi Musa sekarang, nggak berani naik ring, mati semua. Ya, Nabi Musa itu hebat luar biasa, dan itu kekuatan yang lebih yang Allah berikan kepada dia. Tapi bukan preman. Kan ada orang katakan Nabi Musa itu preman para nabi. Ini bodoh, ini goblok, tolong. Enggak, dia seorang soleh, orang baik. Tapi terkadang melakukan sebuah kesalahan. Dan dia bunuh orang Kipti. Ya, itu menunjukkan boleh minta tolong kepada orang.
Bagaimana kalau kita minta tolong kepada orang kafir? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Oh, Ustaz. Boleh. Syaratnya Kalau yang orang kafir itu bisa melakukan dan tidak ada orang Islam yang mampu menolong. Contoh, jangan misalnya berobat yang ini dokter canggih harusnya berobat. oke, ditolong oleh dokter ya. Atau yang lain dalam urusan kekuatan minta tolong perang misalnya, boleh nggak minta tolong pada Amerika? Jawab. Ini kita bicara masalah hukum, bukan masalah perang ini, bukan urusan akuan yang wasis, bukan. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Mana contoh? Perang seteru Saudi Arabia berada dalam posisi terjepit, tidak punya kekuatan untuk melawan Irak atau lawan daripada berperang dengan orang-orang yang jadi lawannya. Mesir lemah, Kuwait lemah, Qatar lemah. Di mana dia minta tolong? Minta tolong kepada polisi dunia. Siapa polisi dunia? Amerika. Maka waktu itu Amerika berada di Saudi bukan karena Saudi itu cinta sama Amerika, tapi minta tolong kepada polisi yang bisa menangani kasus internasional. Walaupun Amerika itu pengkhianat juga, ya. Tapi saat itu si pengkhianat ini yang punya power, ya kan? Sama seperti ada bapak-bapak umur 70 tahun tinggal di suatu tempat yang banyak perampoknya. Tapi kebetulan tetangga dia yang polisi besar badannya kafir. Udahlah kafir ateis lagi. Ya kan? Begitu di malam hari datangi preman-preman ketuk pintu. Dan dia ada grup WA-nya dengan orang komplek itu. Ternyata tetangga nomor A bencong, nomor B lemah, lagi sakit batuk-batuk gitu. Nomor C dia anak yatim. Dia sedangkan yang nomor D yang di samping rumahnya kafir berotot dan dia punya kuasa. Gimana dia minta tolong saya? Apa kepada anak yatim? Mungkin aki-aki yang sedang batuk-batuk yang sambil rokok, hisap kopi, rokoknya 9 songo-songo lagi, kita songo-songo. Pernah lihat rokok itu, yang tua-tua kayak yang tahu deh. 9 songo-songo dulu ada, sekarang nggak ada. Ya. Sambil tolong dong saya ini, nggak bisa kan? Saya lagi batuk kata bapaknya. Padahal dia muslim dan tak sholat tahajud lagi. Ternyata dia bisa ngomongnya sama si kafir berotot punya kuasa. Boleh nggak minta tolong pada dia? Boleh nggak tidak? Seperti itulah Saudi waktu itu. Ya, negara-negara lainnya lemah-lemah, maka minta tolong kepada polisi dunia, meskipun si polisinya curang dan berkhianat. Ya, baik. Di antara dari boleh minta tolong kepada orang yang mampu menolong kita, Allah berfirman berkaitan dengan Dzulqarnain, fa'inuni biquwwah. Dzulqarnain mengatakan kepada orang-orang yang meminta agar dibuatkan benteng penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kampung mereka, kata Dzulqarnain, tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat kalian. Maka dia melakukan pembakaran besi, ya, agar membentuk tembok besar, benteng besar untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, di mana penjara itu kita tidak tahu di mana letak persisnya. Ya, wallahu a'lam. Tapi ada yang mengatakan, kan sekarang zaman sudah canggih, seharusnya sudah kelihatan dong di mana benteng itu. Harusnya kan ada satelit. Betul, zaman sudah canggih. Pertama itu masalah goib nisbi namanya. Goib yang bersifat relatif, bukan goib mutlak. Artinya goib mutlak itu suatu hari kiamat yang tidak bisa dihayalkan. Ini goib nisbi. Saat-saat tertentu dia tidak tahu oleh orang. Seperti jin itu goib nisbi.
Ya, goibnya terikat dengan satu keadaan. Demikian juga ini tidak bisa ditahu. Ada yang tahu lewat satelit di mana jin. Ya, ada yang tahu seperti itulah. Goib nisbi tadi. Goibnya Ya'juj dan Ma'juj. Kedua, alat-alat ini juga terbatas. Satelit itu. Kalau satelit itu bisa melihat semuanya, maka hari ini orang-orang Yahudi sudah bisa melihat di mana terowongan orang-orang Hamas. Karena gini mereka. Gak terlihat gak? Gak terlihat. Itu menunjukkan bahwa tidak semua bisa dilihat dengan alat tersebut. Nah di saat itu Ya'juj dan Ma'juj pun dipenjarakan dalam benteng yang kokoh sampai pada saatnya nanti mereka bisa keluar dari benteng. Tapi kapan? Entah, hanya Allah yang tahu. Dan itu tentu terjadi sebagai pertanda hari kiamat besar. Tapi saya kira cukup itu bisa saya sampaikan mengenai dua makna ini, ia karena butuh ia karena sedari. Dan dua kalimat ini adalah kalimat yang agung yang terletak dalam Al-Quran sebagai jantungnya Al-Fatihah sekaligus intisari dari ayat-ayat Al-Quran. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Coba. Kemudian bagaimana dengan tauhid mereka yang biasa ya adalah buriun ini kan yang mereka elit satu game. Kalau yang tidak itu boleh bilang korban. Tapi walaupun mereka korban, mereka juga tetap dihukumi sama secara umum, rusak tauhid, hancur amalnya. Ya. Tapi untuk perorangan kita tidak bisa menghukumi langsung murtad. Tapi untuk keumuman rusak. Kecuali perorangan itu sudah betul-betul tidak lagi meminta kepada Allah, langsung minta kepada selain Allah. Seperti ada ibu-ibu dari Tangerang. Pernah saya ruqyah di waktu saya tinggal di komunitas, dia datang itu dia cerita, saya ini bawa ada keluarga yang minta ruqyah. Dia cerita bahwa dia pernah minta langsung kepada Nyi Roro Kidul, puasa 3 hari 3 malam, sholat di hadapan Nyi Roro Kidul, langsung lihat. Dia cerita, lihat. Kemudian berkorban ayam hitam untuk Nyi Roro Kidul. Tinggal satu yang tidak dia berikan, yaitu anak bungsunya, anak wanita, anak perempuannya yang masih bungsu, sebagai korban dia tidak berikan. Waktu itu sudah ditawarkan, itu uang di depan mata, uang cash 3 miliar, cash 3 miliar, dan akan dibawa pulang. Tapi dia syaratnya harus meletakkan foto anak bungsunya. Dan ibu ini qadarullah dia baru punya anak perempuan. Tapi di sisi yang lain dia tidak boleh pulang ke Tangerang, di daerah Tangerang sana, di Ciledug kalau salah rumah. Dia ini ceritanya ke Wonosobo, Jawa Tengah, dia minta itu. Dia tidak bisa pulang karena didolimi oleh debt collector atau rentenir. Dia pinjam uang 5 juta, dia harus bayar bunga 15 juta. Karena sanggup dia sering diancam. Maka itulah dia pergi bertapa minta kepada Nyi Roro Kidul itu. Dan tinggal satu belum dia sampaikan salah, mengorbankan anak perempuannya, dan dia tidak mau. Nah dia bilang, saya ada tanya, sudah menyembah kepada, tahu gak itu menyembah kepada setan? Tahu. Berarti ibu sudah murtad. Kalau ibu mau saya ruqyah, syahadat ulang dan saya akan ruqyah. Maka dia syahadat ulang, kemudian saya ruqyah, alhamdulillah dia sembuh waktu itu. Ya. Saya sarankan jangan lagi ibu melakukan hal ini. Kalau ibu mati pada saat itu neraka. Sama 3 miliar uang. Ya, kalau ibu ini waktu itu tidak diberikan kesadaran untuk tetap memuliakan anak perempuannya, maka dia akan miliar, Pak. Ambil duit 3 miliar. Tapi dia kehilangan yang lebih berharga dari uang. Dan dia lihat di pohon-pohon yang ada di tempat terowongan itu, kata dia, banyak foto anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, yang lagi lucu-lucunya, fotonya dibuat.
Dikasih tahu oleh kuncinya, juru kunci tempat tersebut, itu adalah foto anak-anak yang orang tuanya diperbudak dunia. Itu kuncinya mau begitu. Ya, juru kunci kira-kira kafir kan? Kafir. Kalau begitu kondisinya kafir. Cukup ya. Menjaga. Khawatir khawatir hujan. Hujan nggak di luar? Hujan ya? Mau hujan kan? Insya Allah itu. Karena ini kan musim hujan. Ya musim hujan. Ibu mana yang bertanya? Cukup ya. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.